Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Faizatul Fuada dengan NIM 2101012211. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teori sibernetik. Sibernetik merupakan kata serapan dari kata sibernetik yang berarti sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan umpan balik. Sedangkan sibernetik berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pilot atau pengendali. Teori belajar sibernetik merupakan teori yang relatif baru dibanding dengan teori yang lain yang ada, seperti teori humanistik, behavioristik, kognitif, dan lain sebagainya. Teori sibernetik ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi dan teknologi. Menurut teori sibernetik, belajar merupakan proses pengolahan informasi. Teori sibernetik ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif, yang keduanya sama-sama mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Namun, yang lebih penting dari teori sibernetik ini adalah sistem informasi yang diproses, karena informasi akan menentukan proses belajar. Menurut teori sibernetik ini tidak ada satupun cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa yang sama dengan satu proses belajar. Namun, informasi yang sama dipelajari oleh siswa dengan proses belajar yang berbeda. Pembahasan yang selanjutnya yaitu teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi merupakan upaya untuk menjelaskan bagaimana suatu informasi itu diterima, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan serta dimanfaatkan jika diperlukan. Dalam teori pemrosesan informasi ini ada 3 komponen berdasarkan fungsi, kapasitas, bentuk, serta proses terjadinya lupa. Yang pertama yaitu sensory receptor atau yang disingkat dengan SR, yaitu sel tempat pertama kali informasi itu diterima dari luar dalam bentuk aslinya, dan informasi yang ada pada reseptor ini hanya mampu bertahan dalam waktu yang singkat, dan juga informasinya mudah terganggu atau berganti. Yang kedua yaitu working memory atau yang disingkat dengan WM. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu, dan informasi yang ada pada WM ini hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik jika tanpa pengulangan atau rehearsal. Yang ketiga yaitu long term memory atau yang disingkat dengan LTM. LTM ini diasumsikan yang pertama, LTM berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua, mempunyai kapasitas yang tidak terbatas. Dan yang ketiga, sekali informasi disimpan di dalam LTM ini, maka tidak akan terhapus atau lupa. Jika ada persoalan lupa, itu disebabkan karena kesulitan untuk mengingat kembali atau memunculkan kembali informasi yang telah didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faizah dari NIM 21012361. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik menurut beberapa pakar. Teori belajar sibernetik dikembangkan oleh beberapa tokoh, di antaranya Landa, Pass, dan Scott. Yang pertama, Landa adalah salah seorang psikologi yang beraliran sibernetik. Menurut
Landa ada dua macam proses berpikir. Yang pertama, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linier, konvergen, dan lurus menuju ke satu target tertentu. Contohnya menjalankan mesin mobil dan lain sebagainya. Yang kedua, cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Contoh operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Menganut aliran sibernetik, Landa menggunakan model pendekatan berpikir algoritmik, heuristik. Proses berpikir algoritmik adalah proses berpikir yang sistematis secara bertahap, konvergen, dan linier menuju ke satu sasaran atau tujuan tertentu. Contohnya, analogi model algoritmik adalah kegiatan yang menjalankan mesin mobil, di mana dalam menjalankan mesin mobil, kegiatan yang dilakukan dijalankan secara berurutan. Proses berpikir heuristik adalah cara berpikir divergen menuju ke beberapa sasaran atau tujuan sekaligus. Contoh berpikir heuristik adalah memahami suatu konsep yang mengandung ganda atau multitafsir. Pemikiran Landa sebagai tokoh teori sibernetik tetap dilandasi bahwa proses belajar yang penting adalah sistem informasi dari materi yang akan dipelajari. Proses belajar akan tetapi berjalan dengan baik jika apa yang hendak dipelajari itu atau masalah yang hendak dipecahkan dalam istilah yang lebih teknis, sistem informasi yang hendak dipelajari diketahui ciri-cirinya. Yang selanjutnya, Pas dan Scott. Teori belajar menurut teori Pas dan Scott yaitu agar siswa mampu mengkaji materi yang telah dipelajari dan yang telah didapati dari gurunya serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Pas dan Scott, ada dua macam cara berpikir, yaitu yang pertama, cara berpikir realis dan cara berpikir menyeluruh. Yang pertama, secara realis. Siswa tipe realis cenderung berpikir secara algoritmik, terutama dalam mempelajari bidang ekstra seperti matematika dan lain sebagainya. Seorang yang memiliki gaya realis memilih belajar dengan berproses dalam langkah-langkah kecil yang logis, berusaha untuk mendapatkan kejelasan pada setiap bagian sebelum melangkah lanjut. Mengejar jalur linear dalam tugas pembelajaran serta menghindari penyimpangan. Yang kedua, holis, yakni cara berpikir menyeluruh. Holis adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Siswa tipe holis atau menyeluruh cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke yang lebih khusus atau lebih detail. Seorang walis memilih untuk belajar dalam acara yang berbeda dan mendekati ide-ide dari sudut pandang yang berbeda pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Haris Maputra, NIM 2101012214, kelas PAI 4B. Pada video ini saya akan menyampaikan materi yang keempat dan kelima, yakni kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik dan juga aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran.
Langsung saja ke pembahasannya. Poin keempat, kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Dalam setiap teori pembelajaran itu pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Sama halnya dengan teori belajar sibernetik yang juga memiliki kekurangan dan kelebihannya. Adapun kelebihannya yaitu satu, cara berpikir berorientasi pada proses lebih menonjol. Artinya, dalam proses belajar itu lebih menekankan pada sistem informasi yang dipelajarinya. Dua, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar terhadap tujuan yang ingin dicapai. Artinya, dalam pembelajaran yang menggunakan sistem teori belajar sibernetik ini, tujuan awal itu sudah direncanakan dengan melalui media pembelajaran yang berupa teknologi. Tiga, adanya transfer pengetahuan yang sesuai dengan lingkungan kehidupannya. Artinya, teori belajar sibernetik ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam pelaksanaan belajar mengajarnya itu sudah menggunakan teknologi yang seiring berkembangnya zaman. Yang keempat, memungkinkan bagi peserta didik untuk dapat belajar sesuai dengan irama masing-masing. Artinya, dalam pembelajaran dengan menggunakan teori ini, peserta didik dan pendidik dapat menentukan ritme atau kecepatan dan kelembatan dalam penerimaan teori atau dalam proses belajar mengajar. Adapun kekurangan teori belajar sibernetik ini antara lain, satu, teori ini terlalu menekankan pada sistem yang dipelajarinya, sehingga kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Yang kedua, teori ini menganggap bahwa manusia adalah sebagai pengolah informasi, pencipta dan juga pemikir. Artinya, manusia dianggap mampu dalam segala hal, sehingga dapat dibentuk dalam pemikiran atau ranah otak manusia itu menjadi terbebani. Poin yang kelima adalah pengaplikasian teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Teori belajar sibernetik ini dalam pembelajaran itu memperhatikan dua kondisi, yakni kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal berarti kondisi yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri, seperti motivasi, retensi, lupa, ingatan, dan juga transfer. Adapun kondisi eksternal berarti kondisi yang berasal dari luar diri peserta didik, seperti tujuan belajar, kondisi belajar, dan juga pemberian umpan balik atau feedback. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh atau dilakukan dalam menggunakan teori sibernetik ini adalah antara lain, satu, menentukan tujuan pembelajaran, dua, menentukan materi pembelajaran, tiga, mengkaji isi atau sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran, empat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi pada materi. Yang kelima, menyusun materi yang sesuai dengan sistem informasinya. Yang keenam, menyajikan materi dan membimbing siswa dalam belajar yang sesuai dengan urutan materi yang telah disusun. Nah, adapun contoh dalam pembelajaran teori sibernetik ini yaitu dalam pembelajaran itu tidak hanya terfokus pada tatap muka atau bertemu secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Nah, dalam teori sibernetik ini pendidik dan peserta didik tidak hanya bertemu secara langsung, melainkan dapat dilakukan dengan teori atau pembelajaran online, biasa disebut dengan daring. Nah, dalam penerapannya, peserta didik itu menggunakan media belajar seperti laptop, komputer, infocus, atau proyektor yang terhubung dengan pendidik. Nah, pendidik sendiri itu menggunakan seperti layar monitor agar tersambung dengan peserta didik. Nah, dalam penerapannya itu dapat menggunakan berbagai aplikasi pendukung seperti Zoom Meeting, Kuiper, video,
Webgamer, dan Skype, serta segala aplikasi pendukung lainnya. Yang pada intinya ketika dalam proses belajar mengajar itu dapat tertampil dalam satu monitor antara pendidik dan juga peserta didik, sehingga tujuan dari pembelajarannya dapat tersampaikan dengan baik. Nah, ketika pembelajaran teori sibernetik ini diberlakukan di Indonesia itu dapat dikatakan kurang maksimal. Karena apa? Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran ini menggunakan teknologi, sehingga perlu adanya fasilitas yang mendukung dalam setiap sekolah. Nah, di Indonesia sendiri belum maksimal karena masih banyak fasilitas di sekolah yang kurang memadai, terutama fasilitas mengenai teknologinya. Nah, ketika teori ini dijalankan di luar negeri seperti di Amerika Serikat yang merupakan negara maju, teori ini dapat berkembang dengan pesat dan juga dapat diterapkan karena fasilitas yang dimiliki oleh jenjang pendidikan tersebut itu sudah pasti memadai dan juga memungkinkan untuk digunakannya. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.